Saya sering zikir, saya sholat, saya ngaji, tapi kenapa hati saya tidak tentram? Berarti ini kuncinya nih. Kenapa kita sholat, kenapa kita ngaji, kenapa kita saum, kenapa kita zikir, tapi belum tenang? Sebabnya adalah tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada manusia. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang yang paling paham Islam, siapa yang paling islami, siapa yang paling paham Islam, ya tidak sulit. Kita lihat saja akhlaknya. Ya, siapa orang Islam yang paling kuat iman? Ayyul mu'minina afdalu, siapa orang yang paling sempurna imannya, yang paling afdol imannya? Ahsanuhum khuluqa. Jadi kalau imannya itu kuat nggak, lihat saja akhlaknya. Makin kuat iman, akhlaknya pasti bagus. Siapa yang paling banyak pahalanya? Ternyata pahala yang paling besar di yaumal hisab yaitu akhlak. Jadi ada orang yang ibadahnya masih biasa ya, standar, tapi akhlaknya bagus, maka dia dicatatkan sebagai ahli tahajud, ahli saum, padahal dia tidak, atau belum tahajud, belum saum dengan baik, tapi karena akhlaknya sangat baik maka dicatatkan sebagai ahli saum, ahli tahajud. Dan siapa yang menghuni sorga tertinggi? Itu juga kan, siapa yang meninggalkan perdebatan maka akan dijamin rumahnya di pinggir surga. Siapa yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau akan punya rumah di tengah sorga. Dan siapa yang paling mulia akhlaknya, itu dapat sorga tertinggi. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang yang paling bertakwa, cirinya adalah akhlakul karimah. Nah, jadi sekarang kita tidak rumit nih. Kalau kita ingin bahagia, kita ingin mulia, dan kita ingin selamat, maka kuncinya mari kita sungguh-sungguh memiliki akhlakul karimah. Nah, akhlak itu datangnya dari mana? Cung, siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Akhlak datang dari mana? Nggak kedengaran jawabannya ya. Akhlak datang dari hati. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu." Jadi kalau hatinya baik, baik semuanya. Mikirnya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik. Tapi kalau hatinya kurang baik, nanti kurang baik semuanya. Hatinya jelek, jelek. Nah, sayangnya sedikit orang yang belajar ilmu hati, dan sedikit pula orang yang sibuk menata hati. Padahal innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Melainkan Allah itu melihat hati dan amal ya. Jadi Rasulullah SAW itu beliau sangat serius untuk menjaga hatinya dan menjaga kualitas amalnya, karena Allah tuh lihat hati dan lihat amal. Hati dulu baru amal ya. Hati itu ibaratnya nyawa, amal itu ibaratnya jasad. Dua-duanya harus ada. Tapi jasad ini tanpa nyawa mati. Artinya sibuknya kita beramal, kalau tidak pakai hati yang ikhlas, tidak ada nilainya. Nah, adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang baik,
Hati dibagi tiga, ada hati yang mati atau qalbun mayyit, ada hati yang sakit atau disebut qalbun marid, orang yang hatinya sakit. Kalau orang yang hatinya mati apa? Dia sudah tidak mengenal Allah, dia Tuhannya selain Allah, dia menuhankan nafsu. Jadi badannya manusia tapi kelakuannya bisa lebih buruk daripada binatang karena pakai akal. Tapi qalbun marid adalah orang-orang yang ya cirinya apa ya, tidak pernah bisa tenang hidupnya, galau, resah, takut, bingung, tergantung penyakitnya. Nah penyakitnya itu apa? Nama penyakitnya Shimuntaki'u Cidun. Ayo ulangi, Shimuntaki'u Cidun. Syirik, yaitu menyekutukan Allah, munafik, Shimuntaki pendengki, Shimuntaki ujub, Cidun tuh cinta dunia. Ini diringkas saja supaya punya ringkasan. Pokoknya penyakit hati yang paling bahaya itu Shimuntaki Cidun, syirik, munafik, takabur, dengki, ujub, cinta dunia. Nah itu diapalin aja lah supaya nanti kita ngobatinnya bagus. Cuma kali ini tidak akan membahas tentang penyakit hati, tapi mau membahas kira-kira seperti apa nih yang ketiga tuh, yaitu qalbun salim. Karena yang berjumpa dengan Allah nanti itu adalah orang yang qalbun salim. Apa orang qalbun salim seperti apa? Orang qalbun salim itu kejadian apapun jadi kebaikan. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Jadi dipuji jadi kebaikan karena dia jadi bisa melihat kebesaran Allah menutupi aibnya, makanya dia dipuji. Dia kembalikan ke Allah. Jadi kebaikan, bersyukur. Giliran dicaci, dia pun kembali ke Allah, menyadari, oh cacian orang kepada saya lebih sederhana daripada keburukan saya yang sesungguhnya. Maka dia tidak emosi, dia menyikapi dengan sabar dan syukur, jadi kebaikan. Pokoknya kejadian apapun seperti berselancar di atas ombak. Mau senang, mau susah, mau dipuji, mau dicaci, mau ada, mau tiada, mau suasana lapang, sempit, adanya COVID, tidak ada COVID, pokoknya dia bisa menyikapi semuanya dengan baik. Nah orang yang qalbun salim itu gitu, tiap kejadian itu jadi kebaikan karena hatinya bersih, sehingga dia dapat petunjuk Allah bagaimana menyikapi kejadian. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Nah itu surat At-Taghabun ayat 11. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang yakin ke Allah, buah dari qalbun salim, maka Allah akan memberikan petunjuk di hatinya. Nah AA mau ngajak ini nih 4 ciri orang qalbun salim di antara ciri-cirinya ya. Ala ukhbirukum biman tuharrum alaihin nar. Tahrumu ada tuharrumu ada tahrumu. Maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Ini penting nih. Berarti ini orang betul-betul yang betul-betul memiliki posisi yang disukai Allah. Orang yang hatinya bersih, cirinya ini. Qalu bala ya Rasulullah, ya Rasul. Nah, lalu beliau menjawab, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Mudah-mudahan ini cocok dengan judulnya ya. Jadi orang yang betul-betul memiliki hati yang baik, hati yang bersih, ada 4 di antara ciri-cirinya ya. Hayyinin. Yang AA pahami, hayyinin itu adalah orang yang lahir batinnya tenang menenangkan, teduh meneduhkan. Orang yang hayyin itu adalah
orang yang sangat bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Dia tidak temperamental, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah jengkel, tidak mudah emosional, tenang. Pokoknya bayangkan Rasulullah ya, pribadinya tuh tenang, kalem, kemudian bisa mengendalikan diri, setiap perkataannya itu benar-benar terkendali, bagus, buah ketenangan, dan orang-orang yang ada di sekitarnya pun akan menjadi ikut tenang, tenang menenangkan, teduh meneduhkan. Dari mana ini? Kenapa ada orang yang begitu ajeg, mantap dalam situasi apapun, senang, susah, dipuji, dicaci, gembira, sedih, lapang, sempit? Kenapa bisa begitu? Karena beliau ini orang yang sangat-sangat rapat zikrullahnya. Jadi begini, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Camkan, ingatlah, hanya dengan zikrullah hatimu merasa tentram. Saya sering zikir, saya sholat, saya ngaji, tapi kenapa hati saya tidak tentram? Berarti ini kuncinya nih. Kenapa kita sholat, kenapa kita ngaji, kenapa kita saum, kenapa kita zikir tapi belum tenang? Sebabnya adalah masih ada yang melekat erat di hati kita selain Allah, yang membuat kita tuh bersandar, lengket, ingat terus, berharap terus kepada selain Allah. Nah, walaupun sholat, kalau hatinya lengket dengan harta, lengket dengan pujian, lengket dengan penghargaan, dengan jabatan, gelar, kedudukan, dengan popularitas, pokoknya kalau ada yang lengket di hatinya selain Allah, kayak perangko gitu, nempel aja. Nah, ini susah. Walaupun sholat, saum, zakat, dakwah begini. Nah, orang yang hayyin itu tidak ada yang lengket di hatinya, tidak ada yang melekat harta, gelar, pangkat, jabatan, keluarga, anak, istri, suami, popularitas, follower, apapun, nggak ada yang nempel. Yang lengketnya tuh cuma satu yang melekat di hati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia baru zikirnya menenangkan. Jadi roja dan khaufnya, harap dan takutnya. Makanya maaf saja ya, walaupun belajar agama, walaupun rajin ke masjid, rajin ke pengajian, bahkan rajin dakwah, tapi kalau hatinya ada Tuhan yang lain yang mendominasi hati, lengket, ingin dihargai, ingin diakui, ingin dipuji, ingin diberi oleh makhluk. Nah, ini biasanya tidak tenang. Tapi kalau udah lepas, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, pokoknya cuman Allah yang diarepinnya. Dia tidak sibuk ingin dilihat orang karena merasa puas sudah dilihat Allah, tidak sibuk ingin diterima kasihi orang karena dia puasnya adalah diterima amalnya oleh Allah. Ada orang, tidak ada orang, sama saja Allah ada. Orang berterima kasih, orang tidak berterima kasih, sama saja, yang penting Allah nerima. Orang mau balas budi atau tidak, itu bukan urusan, yang penting Allah ridho. Allah, lahirlah keikhlasan, rasa syukur, rasa sabar. Dari sini nih, dari roja dan khaufnya kepada Allah. Jadi zikir itu harus sampai ke tingkat lepasnya yang lengket di hati selain Allah, sehingga harap dan takut tuh Allah aja, Allah. Kenapa kok kamu jadi orang jujur? Kan Allah suka sama orang jujur. Selesai. Kenapa kamu memaafkan orang yang berbuat jelek kepadamu? Kan Allah nyuruh kita memaafkan. Apa yang Allah suruh pasti baik. Saya mau apa yang Allah suruh. Kenapa kamu ngasih sama orang yang pelit? Kan Allah suka kita dermawan walaupun kepada orang yang pelit. Asal Allah suka, dia lakukan. Ini hayyin.